YouTube recording 22 September 2021. Pada saat kali ini saya akan membuat review atas signal-signal yang muncul pada channel IDX Alert. Kita mulai dengan 4 signal yang di-generate sebelum market buka, dan ini adalah sinyal kemarin yang tersisa. Ada BIMA, MAPI, MPMX, dan Raja. Mari kita lihat satu-satu. Kita mulai dengan BIMA. BIMA pada awal pembukaan market langsung candle harga naik cukup signifikan. Sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk beli sinyal dari candle kemarin. Namun untuk kasus BIMA ini menjadi catatan untuk saya bahwa dengan dibuka pada pembukaan market hari ini dan langsung besar, ternyata penutupannya juga menjadi signifikan. Jadi bisa dibeli spekulasi pada jam 9:05. Setelah kita perhatikan marketnya, candlenya cukup membentuk candle hijau besar, atau pada candle kedua. Masih lumayan harganya, masih dapat di kisaran harga 95, 96, dan BIMA tutup di 224, artinya lebih dari 10%. Oke, berikutnya ada MAPI. MAPI waktu pada saat pembukaan perdagangan hari ini candlenya merah. Jadi kalau udah merah seperti ini, sederhana aja, langsung kita skip. Ada MPMX. MPMX juga sebenarnya candlenya merah. Jadi pada prinsipnya kita skip, walaupun kenyataannya harga bisa kembali ke open hari ini, tapi ini bukan merupakan sinyal yang bagus. Cenderung kita skip. Terus kemudian ada Raja terakhir. Raja sangat signifikan ya. Open sama dengan high, dan kemudian harga turun dari 208 turun menjadi 195. So, kita skip karena prinsipnya adalah open sama dengan high. Nah, berikutnya adalah candle-candle atau alert-alert yang muncul pada saat market buka, dan merupakan, kalau dilihat dari ini adalah sinyal hari ini. Kita bisa lihat ya, tanggalnya adalah 22 September 2021. Kita mulai dengan ARKA. Bagaimana ARKA? Oke. ARKA pada saat pembukaan dia membuat satu candle open sama dengan low. Seperti juga disebutin pada tulisannya, sinyal ini open sama dengan low. Artinya ARKA ini bisa kita tradingkan untuk fast rate. Jika dibeli di ya 110 keburu gitu, sempat dijual di 120, artinya udah lumayan, kira-kira 7-8%, dan dia tutupnya kembali ke hampir-hampir harga pembukaan. So anyway, kalau open sama dengan low muncul, berarti bisa dipakai untuk fast rate saja. Kemudian ada DSFI. Oke, DSFI. Nah, open sama dengan low, berarti kita bisa pakai untuk trading cepat. Open sama dengan low dan muncul pada
candle ketiga. Jadi pada candle ini dia terjadi sinyal open sama dengan low. Nah, kecepatan tangan kita ini bakal menentukan apakah ini bisa ditradingkan. So, sebenarnya ada potensi untuk DSFI kalau sudah mahir. Yang ketiga, ini adalah Mari. Kebetulan saya beli di Mari. Reviewnya saya juga. Ternyata Mari ini pembukaannya itu open sama dengan high. Jadi prinsipnya dengan terjadi open sama dengan high tidak direkomendasikan untuk beli. Namun saya sudah punya barang di 550 karena ketika saat sinyalnya buka itu Mari itu ada di 555. Ini dia, buy at 555. Tapi belajar dari review ini, waktu buka dia membentuk open sama dengan high. Kalau ada candle yang kayak gini kemudian hari, artinya nggak usah dibeli. Oke, berikutnya MPOW. MPOW ini ada sinyal di jam 9:20. Ini jam 9, 9:05, 10, olah. Ini 9:15. Nah, di sini. MPOW ini kebetulan saya ada beli di harga 147 somewhere here di sini. Dan saya ikutin candlenya sampai ada merah, 2 merah seperti ini. Itu kemudian saya jual. Prinsipnya saya jual MPOW itu di harga rata-rata 154. Oke, nggak bisa terlalu ini, tapi saya jual di sini. Jadi dari 147 ke 154 ya. Sinyalnya gimana MPOW? Price signal sebenarnya bisa dipakai buat swing. Tapi saya gunakan MPOW ini untuk fast trade. Berikutnya ada MMLP. MMLP ini di sinyalnya beli di 655. 655 kita lihat ada di sini ya. 655 opennya. Oke, berarti ada di sini. Sampai hari ini katakanlah ada di sini. Kita jam 9.24, 9.35, 9.24, ini 9.25, 6 MMLP di 655. 655 high-nya di sini berarti saya ada beli di sini nih. Oke, saya ada beli di sini 1, 2, 3 tick sebenarnya kalau mau trading cepat 3 tick. Tapi MMLP ini stop loss-nya ada di sini ya. 636. Jadi kalau mau diinepin sebenarnya bisa diinepin. Tapi prinsipnya ini lihat sinyalnya open sama dengan low. Dia open sama dengan low di sini dan di sini juga open sama dengan low. Jadi kita bisa lihat ya. Berikutnya ada Arto. Arto ini boleh dibilang ini big caps. Nah, dia open sama dengan low. Adanya di jam 9:51. Kita bakal lihat di sini jam 9 Oke, berarti ada di sini ya. Ada di sini Arto ini nggak layak untuk digunakan untuk fast trade. Karena untuk
effort dapat 1 tick itu kita masih sulit untung. Jadi Arto nggak bisa dipakai untuk fast trade. Oke, kita skip. Kemudian sinyal berikutnya ada ENRG. ENRG itu kita cek dulu ya, ENRG. Mungkin belajarnya dari sini nih. Dia tidak membuat open sama dengan low. Oh, coba kita lihat ya. Open. Oke. ENRG ini membuat open sama dengan low. Dan sinyalnya muncul di jam 10.15. 10.15 berarti sinyalnya ada di sini. Oke, dengan lihat ada sinyal di sini di harga 122 ya, tutup hari ini 122. 2 tick di bawah low, berarti kalau ketembus ke 119 kita buang barang. Hari ini dia masih tutup di harga beli kita 122. Ini bisa dipertimbangkan sebenarnya. Kita bakal lihat review ya. Terus satu ikon sebelum kita pindah ke tempat yang lain. Ikon ini sebenarnya secara candle tidak enak karena pada awalnya dibikin open sama dengan high. Oke, berikutnya kita bakal lihat open sama dengan high. Waktu sinyal itu di-generate di 8 jam 10.28. Ini udah sampai di sini. Spekulasi sih pada prinsipnya. Tapi kita lihat ya, dia sudah ngalamin beberapa kali kenaikan sebelumnya, gitu, sehingga cenderung untuk skip di sini. Nah, boleh dilihat pada parameter ini ya. Ini ada satu parameter adalah ARKA. ARKA itu waktu saat sinyalnya di-generate, volumenya baru 2 juta. Sedangkan DFSI volumenya sudah hampir 75 juta. Mari 24 juta. Kemudian MLPL ini ada 3 jutaan. Arto 10 juta. NRG itu ada 185 juta. Terus Icon ada 72 juta. Nah, kalau yang masih kayak Arka masih 2 juta. Itu sebenarnya boleh aja di skip ya. Karena volumenya cenderung kecil untuk transaksi untuk Arka ini. Tapi coba lihat DSFI. Oh, volumenya cukup, waktu sinyal di generate itu sudah 74 juta. Jadi sebenarnya DSF ini kalau saya pasti menarik buat saya. Mari juga walaupun nggak kemana-mana ya, bukan nggak kemana-mana, sebenarnya juga nggak perfect. Kita mesti pelajari adalah dia open sama dengan high dulu. Jadi kita skip. Padahal secara sinyal, secara volumenya cukup oke. MPOW. Nah, MPOW ini secara sinyal, kita lihat dulu ya. Secara sinyal itu open juga tidak sama dengan low. Tapi waktu sinyalnya di generate itu dia udah 13. Jadi salah satu yang kita lebih selektif lagi ketika sinyalnya sudah di atas rata-rata sih. Jadi 10 adalah paling safe. Kalau belum 10 itu kayaknya kurang asik. Kita coba lihat lagi MMLP.
Nih, MLP juga ya sih naik sih dari 4625 ke 660, tapi secara sinyalnya volumenya kecil gitu. Jadi boleh dibilang kurang asik. Kalau Arto karena harganya udah tinggi, jadi nggak bisa dipakai buat fast trade, lebih cenderung dipakai buat swing. Nah, yang mungkin menarik adalah NRG. NRG ini kalau misalnya dibeli itu sinyalnya udah 185 juta. Jadi waktu datang di 122 itu sebenarnya cukup cukup strong lah. Boleh dipertimbangkan untuk beli. Kebetulan saya udah beli di NRG ini dan memang belum kemana-mana. Kemudian yang terakhir di sesi ini ada Icon. Icon itu open sama dengan high ya. Waktu datang juga sinyalnya juga udah telat gitu. Udah di sini, jadi kita boleh dibilang cenderung skip lah untuk Icon ini gitu. Oke, kita ngambil berikutnya setelah jam 10.28 ada Elmas. Gimana sih Elmas? Mudah-mudahan kita bisa lihat volumenya cukup gede, 35 juta. Elmas open sama dengan low, ini dia nih. Open sama dengan low, Elmas cukup gede. Aku rasa ini untuk fast rate ya, karena kan nih open sama dengan low, volumenya udah 35 juta. Menarik untuk di fast rate. Jadi catatan juga buat saya. Setelah Elmas kita cepet aja 27 juta Harum. Kayaknya saya ada beli Harum nih. Oh iya, saya ada beli Harum. Ceritanya memang tidak open sama dengan low. Kemudian Harum ini beli itu di 5.400 kalau saya ya. Terus saya langsung jual 5.400 ada di sini nih. Wah, gawat juga ya ternyata ya. 5.400, tapi saya jual di 5.500. Saya coba lihat mau average saya. Oke. Saya jual di 5.475. Jadi start segini nih udah untung lumayan. Jadi saya jual. Gimana dengan Harum? Harum juga sebenarnya buat swing ya, tapi saya kepingin ngetes. Nah, ada berikutnya SRTG. SRTG. Nah, SRTG ini coba kita lihat ya. Open sama dengan low 5 menitnya. Kemudian ada sinyal nih. Dia open sama dengan low 5 juta sih, nggak begitu menarik, tapi coba kita lihat di 1885. 1885. Ya, ada di sini sih. Kalau beli bisa sempet cuan, tapi anyway balik lagi 5 juta itu buat yang agresif cukup oke lah, tapi kalau misalnya tidak mau, saya juga tidak push the luck. Saya nggak masuk juga sih di mana di SRTG. Ada Adro. Adro itu kita lihat ya, wah tidak open sama dengan low nih. Cuma terus terang memang ada beberapa window sih. Kita coba lihat ya. Adro itu sinyalnya di 1390. 1390 ada di sini. Ya kalau buat fast rate sih dapat 2-3 tick mungkin. Kita rekomen gak ya Agro ya? Adro ya. Adro itu nggak asik sih, mesti 3 tick sih. Saya coba nambahin sebenarnya nih di future signalnya kalau misal open sama dengan low kayak ini mungkin di belakang ya. Di belakang volume itu saya kasih bintang menandakan kalau ini satu tick itu udah cuan.
Tapi kalau misalnya nggak ada bintangnya berarti 1 tick belum cuan. Skip aja. Kayak misal Adro ini case-nya sebenarnya ya boleh dibilang 1 tick belum cuan, 1 tick impas, 2 tick baru cuan. Oke, Adro, skala Adro baca ini sempat hot nih. Eh, jam berapa sih sinyalnya? Baca itu jam 11.15. Hmm. Baru ada sinyal di sini nih. Yes, di sinilah. Ini juga menarik baca ini. Terus habis ada sinyalnya. Kok habis sinyalnya muncul kok terus turun? Baca itu coba lihat tuh dalam kurung CT. CT itu kantor tren. Jadi again kita juga meminimalkan risiko memaksakan trading kalau misalnya dia counter trend. Baca ITMG sih saya sih skip aja sih. Tapi kita lihat ya ITMG. Open sama dengan high, open sama dengan low. Bagus sih bukanya. Waktu saat dia di generate sinyalnya sebenarnya udah penutupan sesi 1 boleh dibilang di sini nih. Di sini nih sinyalnya 13.30 lah. 13.30 18 250 ya di sinilah ya gitu. Kita boleh lihat dia udah mengalami kenaikan dari saya punya channel. Yang asik sih memang kalau sinyalnya pas di channelnya baru deket channel lah gitu. Tapi poinnya gini, again ITMG harganya 18.250. Begitu saya lihat ITMG pasti saya skip untuk fast trade. Alasan saya skip untuk fast trade itu sederhana, susah cuan gitu. Perlu banyak tick untuk bisa cuan. Jadi daripada nggak nggak bisa nggak bisa trading fast trade buat apaan masuk gitu. Nah itu adalah ITMG. Agi gimana? Ada Agi CT. Saya skip ya kalau CT ya. Pertimbangannya 2 nih. Secara agresif pun sebenarnya tidak masuk lah, masih 4 bio gitu. Tapi kalau mau lihat, mumpung kita review GII itu saya udah nggak tertarik sih. Tuh kan lumayan ya, tapi dia munculnya di jam 1.33. Wah dipas-pasin terus nih. Itu sih coba kita lihat. Tapi key pointnya gini loh, dia break dari channel. Tapi Agi nggak ikutan karena ya itu volume kecil, nggak usah dipaksain. Terus ada berikutnya di sini ada IDPR. Kita coba lihat ya IDPR. IDPR, oke, IDPR itu baru ada sinyal. Oh, terus terang ya, kalau IDPR itu secara kriterianya ya cukup menarik sih. Oke, 12 juta lembar transaksiin, fresh signal dan sebagainya. Walaupun mungkin kurang asik, tapi kita lihat di DPR ini saya ada barang. Dulu-dulu belinya udah agak tinggi, tapi kita coba lihat sambil kita belajar. DPR jam 1, yes di sini nih sinyalnya. Nggak asik sih sinyalnya. Kalau misalnya kita beli di DPR di harga 238 ya harganya di sini ya. Nah, ini lihat nih, kita beli di sini deh. Teng nih stop lossnya 1, 2. Weh, kena. Udah.
Ah, not good one, tapi kena gitu. Ya, berikutnya JSMR. Nggak bagus ya, itu ya apa JSMR. Nah, ini JSMR ini nggak menarik, nggak menarik. Volumenya cuma 3, open sama dengan low, tapi volumenya cuma 3 juta lembar, jadi ya terserah sih. Tapi kalau saya udah pastilah definitely-nya tidak menarik, minimum 5. Terus ya oke lah ininya. Nah, coba kayu. Berikutnya kayu. Kayu ini saya ada masuk di kayu di harga 68. Itu sinyalnya jam 1 ya, jam 2 lah sinyalnya. Di sini 68, kebetulan saya bisa masuk di sini. Ini baru break nih, baru break ini kayu sinyalnya. Salah satu yang menguatkan adalah dia baru break di sini nih. Nah, ini candle kedua di sini. Jadi kalau misalnya seperti ini good juga untuk dibeli. Oke, intinya saya beli kayu dan setelah saya beli saya jual di itu dibilang berani beli nih. Enaknya kenapa nih? Sebenarnya ada indikator yang tadi kemisap. Dia udah naik di angka 9,7%. Jadi sebenarnya ini angka-angka yang menarik. Jadi ada yang saya perhatikan hitungannya. Kalau dia harga sudah bergerak dari open sampai close-nya di antara 3 sampai 5%, nah itu boleh dilirik. Kayu adalah satu contohnya ya. Gitu. Kalau ini kan JSMR kan baru 3%, mungkin nggak menarik lah. IDPR oke lah. AGI juga secara perubahan hari ini juga baru 2,7, jadi nggak begitu menarik juga. Anyway, banyak sekali ada beberapa indikator tambahan yang memang harus dicatat dan harus dilatih. Jadi kalau bacanya itu cepat aja. Gitu. Kayu ya. Saya ada lumayan nih di kayu, beli di 68, jual di 75. Oke. Good one. WOWS. WOWS. WOWS itu dibelinya di harga 59 di sini nih. Kalau masih dipegang barangnya sih sebenarnya sih ada 2 tick ya, masih aman. Belum kena. Anyway, kalau mau diambil ya mungkin udah diambil kali ya. Gitu udah sempat waktu sinyalnya datang dia bilang suruh jual di 65. Belum dapat nih 65. Tapi ada di sini kali ya. 65 WOS. Ya deh. Ada di candle daily targetnya. Tapi kalau kita main cepat kemungkinan besok bisa ke 65, tapi kalau misalnya kita mau take profit sih aku sih bisa aja sih gitu. Karena ini masih lumayan nih secara 9,3%, volumenya 120 juta lembar. Well, that's good. Secara sinyal udah masih valid. Gimana dengan good? Good tuh open sama dengan low, sempat di break. Nah, sinyalnya ada di jam 2:10. Ya di sini ya. Good dari mulai candle ini sampai dia tutup boleh dibilang masih bergerak sideways. Di sidebar sempat ada mau posisi breakout tapi tidak nyampe. So ini 380, 376. Di sini stop lossnya. Ya kita lihat aja ya. Memang sih candle sih mau turun sih kalau lihat di sininya.
kita perhatiin aja kalau misalnya udah nggak nyaman, silakan cut loss itu. Tapi good secara volume cukup. Nah, yang nggak enak nih balik lagi nih sebenarnya. eh Buat analisa saya pribadi, good ini kan kita harusnya skip karena cuma 2,7, nggak nyampe 3. Yang lain-lain oke, tapi ya udah ini lesson learn lah gitu. Biasa kalau kita lihat-lihat lagi sinyalnya, oh iya ya ya udah deh kita skip aja, better safe than sorry. Ada sinyal terakhir itu SRAJ. SRAJ sih terus terang sih nggak bisa kemana-mana ya karena sinyalnya munculnya telat sih. Udah 24% baru sinyalnya muncul gitu. Secara ini mungkin kalau arah hunter nih boleh juga nih dimakan itu 24%. Lihat nih, volumenya juga 44 malah 45. So this one is good untuk saja. Nah, balik lagi ke atas, cuman recap. Jadi yang perlu diperhatikan untuk ini adalah setiap pembukaan apakah dia open sama dengan low, terutama untuk signal-signal yang muncul kemarin. Kalau misalnya open sama dengan low, ada chance untuk jalan ya, gitu. Tapi kalau open sama dengan high ya udahlah wassalam. Kemudian untuk Arka, Arka ini tadi kan aku bilang cukup menarik ya kayaknya. Kita balik lagi ya, Arka ya. Ya nggak kemana-mana tapi mungkin sempat cuan. Tapi anyway, karena kenapa sih? Arka itu kita sebaiknya kita skip karena volume masih 2, 2 juta lembar, nggak menarik. Itu. Nah, DFSI, DSFI gimana? DSFI ya oke lah harusnya lah Anda berani beli lah. Cuma recap doang nih 3,2, open sama dengan low, fast rate 74. Mari 2,8, makanya Mari nggak kemana-mana. Saya beli Mari, buktinya tidak kemana-mana, tidak nyampe 3 sih. Jadi itu MPOW kebetulan saya beli. Nah, ini MPOW ini jadi catatan saya nih. MPOW kan 8%, oke lah dibeli. Itu CV-nya juga 24 untuk sini ya. 8% 13 dari 10. Oke. MLLP. Nah, ini dia. Ininya oke tapi ini tidak oke. Ya udah wassalam. 4,5% Arto ya masalahnya udah big caps, susah cuan kalau untuk fast rate. NRG 2,5%, pantas nggak kemana-mana sih. Kasihan amat ya. Itu Icon 14 dihajar sini, coba kita lihat Icon. Oh, well, Icon itu pas jam 10.28 ya, nggak enak ya, udah di sini ya, Somardir ya. Kalau misalnya dia break di sini sih oke banget. Oke. Elmas nih harusnya oke nih. Cepet-cepet aja. Ya, Elmas ada di mana ya? Dadana 10.28, 10.30, 10.30. Ya di sini. Ada chance nih sebenarnya nih kalau mau dimakan. Ya untung-untungan lah. Tapi harusnya kalau 1-2 tick sih kurasa sih bisa lah. Harum. Saya masih ada barang nih Harum. Oh, udah dijual Harum. Saratoga kecil di atas 5 spekulasi ya bolehlah kalau mau spek. Andro boleh nih. Andro coba lihat ya tuh 3%, 0,7. Oh, baca ya boleh waktu itu, cuma ya nggak work setupnya. ITMG mahal, nggak bisa cuan. Si Agi counter trend ini kecil, ini di bawah 5. Udahlah, enaknya 10 sih. Nah, coba ini. IDPR 4%. Ya inilah, ya wajar sih alasannya organik. Saya bisa beli 4 di atas 3%, 12. Fresh green dan oke, bukan cari pembenaran, tapi ya udah ini kagak. Nah, kayu asik ya.
Ada cuan, WOWS juga sebenarnya asik. Semuanya sebenarnya yang penting dibatasin setengah stop loss 2 tick di bawah low untuk fast rate. Good tidak perlu. Ini udah. Oke. So, demikian review hari ini lumayan 35 menit. Mudah-mudahan berguna dan saya akan kembali untuk ngecek lagi. Sampai jumpa.